Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Damar Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan rinci tentang penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM dengan studi kasus UMKM Bintang Malam di Pekalongan. Yang pertama adalah keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM, yaitu penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan ini berfokus pada UMKM Bintang Malam di Pekalongan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM yang mulai diterapkan sejak 2018. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu UMKM agar laporan untuk berinteraksi dengan pihak eksternal seperti bank ataupun lembaga keuangan memenuhi standar yang dibutuhkan. Selanjutnya, latar belakang UMKM Bintang Malam. UMKM pada dasarnya di Indonesia memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Salah satunya yaitu UMKM Bintang Malam ini yang berada di Pekalongan. UMKM ini adalah produsen batik dengan omset lebih dari 100 juta per bulan. Dan meskipun omsetnya besar, pencatatan keuangannya masih dilakukan secara sederhana melalui nota dan buku tulis biasa dengan manual. Masalah muncul ketika usaha ini berinteraksi dengan lembaga keuangan seperti bank yang mensyaratkan laporan keuangan yang standar dan struktur. Oleh karena itu, penting bagi kita UMKM seperti Bintang Malam untuk mulai menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Adapun di sini peran UMKM yang pertama berkontribusi besar pada bidang perekonomian di Indonesia, yaitu dengan mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, adanya profil UMKM Bintang Malam, yaitu produsen malam batik dengan omset lebih dari 100 juta per bulan namun menggunakan pencatatan sederhana dan dengan tantangan yaitu kesulitan menyusun laporan keuangan standar yang dibutuhkan untuk akses ke lembaga keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini yang pertama melalui wawancara, yaitu dengan memperoleh gambaran operasional perusahaan secara langsung. Yang kedua, observasi, yaitu mendalami proses transaksi yang berjalan di UMKM Bintang Malam. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan bukti transaksi seperti faktur dan kwitansi sebagai data pendukung. Adapun jenis penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang saya baca tersebut yaitu dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan metode pengumpulan wawancara dengan pemilik UMKM, observasi langsung atas aktivitas operasional, dokumentasi transaksi, nota, faktur, dan kwitansi, analisis data yang dilakukan dengan model interaktif, dan selanjutnya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya tahap penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi harian ke jurnal dan memposting ke buku besar untuk setiap akun. Yang kedua, adanya tahap pengiktisaran, yaitu menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja sebagai panduan laporan. Yang ketiga, tahap laporan, yaitu membuat laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan sesuai dengan standar SAK EMKM. Yang selanjutnya yang dapat saya ambil yaitu hasil laporan keuangan UMKM Bintang Malam. Yang pertama, informasi keuangan menjadi lebih sistematis, lengkap, dan terstandarisasi. Laporan keuangan ini mempermudah pengambilan keputusan dan pengajuan kredit ke lembaga keuangan.
Yang selanjutnya meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan profesionalisme pengelolaan usaha. Contohnya seperti laporan posisi keuangan, pelaporan laba rugi, dan juga catatan-catatan atas laporan. Yang contohnya laporan ini disusun sesuai SHK EMKM dengan ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi transaksi penting. Yang selanjutnya mengenai kesimpulan kelebihan penelitian dan kelemahan penelitian. Yang pertama, kelebihan penelitian. Laporan keuangan sesuai SHK EMKM memberikan gambaran jelas posisi keuangan dan profitabilitas UMKM dengan penyusunan atau proses penyusunan dengan metode yang sistematis dan lengkap. Adapun kelemahan dari penelitian ini adalah data ini membantu pemilik mengembangkan bisnis dan pengajuan kredit di lembaga keuangan, namun belum membahas mengenai implementasi SHK EMKM secara luas di berbagai jenis UMKM, sehingga belum bisa digeneralisasikan ke semua UMKM. Yang selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Menurut saya, penerapan SHK EMKM terbukti dapat dilakukan oleh UMKM dan memberikan banyak manfaat seperti peningkatan kualitas laporan, kemudahan atas pembiayaan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. UMKM lain sangat disarankan untuk mulai mengadopsi SHK EMKM guna meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan usaha mereka. Yang selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, fokus yang terbatas. Penelitian ini hanya pada UMKM bintang malam sehingga hasil tidak bisa digeneralisasikan ke UMKM lain. Yang selanjutnya, laba sebelum pajak. Beban pajak belum dimasukkan sehingga laba bersih yang tercatat adalah laba sebelum pajak. Yang selanjutnya, wawasan dan pertanyaan lanjutan. Yang pertama, menurut saya adanya pentingnya standar akuntansi, yaitu penerapan SHK EMKM membantu UMKM menjadi lebih profesional dan kompetitif di pasar. Yang kedua yaitu dampak pada UMKM lain. Apakah penerapan standar ini juga berdampak positif pada UMKM lain di Indonesia atau tidak? Yang terakhir adalah langkah selanjutnya. Bagaimana perlu penelitian ini lebih lanjut untuk mengukur dampak luas dan mengembangkan panduan implementasi secara standar. Mungkin hanya cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.